Jakarta tuh gelap banget mas, sore itu 4:30 atau jam 4-an. Oh, angkatin jemuranku, angkatin. Enggak hujan aku. Nah, tak sambungin ke lirik refnya mas. Mendung tanpa udan ini apa ya? Lihat awan gelap, pasti akan khawatir, situasinya akan terburu-buru dan yang lain sebagainya. Tapi apa yang dikhawatirkan itu ternyata nggak terjadi. Kalau aku tak geser ke mendung tanpa hujan di laguku itu sesuatu yang diharapkan tapi nggak kesampaian. Mas Kuku Prasetyo, apa kabar mas? Baik mas, alhamdulillah. Ini sebagai orang yang ada di sorotan semua mata sekarang, apa yang berubah mas Kuku? Yang berubah ya sosial jelas mas. Kalau sosial semakin luas, semakin random, banyak orang yang halo gitu. Mungkin itu sih kadang awal-awal ya kaget tuh. Kok ngerti ya? Gitu aja sih. Itu random, tapi aktivitas yang lain masih seperti biasa aja? Masih mas. Ya itu yang menurutku apa sing efeknya sekarang itu kan aktivitas biasanya misalnya kayak aku nulis dengan caraku jalan kaki atau ngobrol dengan teman-teman banyak itu ya yang membuat jalan. Kayak gitu sih. Termasuk tadi umbah-umbah itu. Iya, nyuci sih pakai manual. Tinggal di Gedong Kuning mas. Gedong Kuning. Mas Kuku tuh orang Jogja, orang Madiun atau orang mana kalau ditanya sekarang? Sekarang OTW orang Jogja mas. OTW orang Jogja. Tapi aku lahir TK sampai SMA aku di Madiun sama ibu. Terus aku kuliah di ISI sampai sekarang aku di sini mas. Jadi di sini lebih kurang berapa tahun? 10 tahun sudah ada? Lebih mas. Lebih malah ya? Udah hampir 12 tahunan. Kenapa membuatmu betah di Jogja? Aku pikir ini letak yang strategis untuk aku bisa kemana saja. Maksudnya Jogja itu jadi kayak porosnya gitu menurutku. Aku bisa ke Jakarta, aku bisa ke Bali atau bisa kemana saja. Lebih ke strategisnya itu. Terus vibe-nya juga nggak tahu energinya itu gimana ya. Kalau dijelaskan susah ya, iya, tapi kita ngalaminnya sendiri sih. Bingung juga aku jelasin. Kayak orang jatuh cinta itu, kenapa kamu kok milih itu daripada wanita yang lain? Itu kan ya nggak bisa dijelasin juga sebenarnya secara detail. Meskipun upaya untuk menjelaskannya dengan segala cara, tetap aja sebenarnya nggak mampu menjelaskan juga. Nggak sampai itu loh. Tadi kan sosial berubah Mas Kuku ya, karena perkembangan yang sekarang terjadi. Mas Kuku menduga nggak itu? Pasti mas, aku pikir. Aku pasti selalu membayangkan, karena aku kan basicnya orang panggung tuh mas. Panggung, teater ya? Teater. Jadi aku tuh sampai sempat mengalami fase di mana tepuk tangan itu sangat menakutkan bagiku. Jadi karena itu akan ngelimpek gitu apa ya, menyisihkan sesuatu yang aku inginkan berkelanjutan. Karena kan misalnya, tepuk tangan, keren. Itu menurutku malah akan membunuhku secara langsung gitu. Dan aku kadang-kadang tutup kuping kalau selesai pertunjukan gitu. Waktu itu terus aku takut gitu, aku bisa nggak ya lebih dari ini lagi, mungkin kayak gitu sih mas. Jadi kalau yang sekarang ya akhirnya santai lah aku gitu, nggak yang kemudian gimana gitu, tetap sama aku pikir mas. Kayak gitu. Supaya nggak tadi terlimpek gitu. Nggak terlimpek. Tepuk tangan itu membuat Kuku takut bahwa itu akan menghentikan mimpi-mimpi yang lain atau rencana-rencana yang lain. Kayak gitu. Tapi menyikapi itu kan nggak bisa kita tolak gitu aja kan? Nggak bisa. Kalau orang mengapresiasi ya udah kita. Ya, aku bukan menolak apresiasi, tapi lebih ke kesiapan diriku sendiri. Kayak misalnya ada beberapa, kenapa aku nggak beli mobil hari ini, masih beli motor tua gitu. Nah itu kan ya mungkin kalau aku naik mobil mas akan lebih ngawur gitu loh ya. Naik Vespa aja aku muter-muter tiba-tiba hilang gitu. Ini Klaten ngopo wis dolan.
Apalagi nyaman banget kan mas mobil, naik mobil jeder, nggak kehujanan, nggak kepanasan, di dalam tinggal beli bensin, setir lagi kan gitu mas. Tapi kalau motor itu lebih kayak sepeda itu ada gregetnya. Bersentuhan dengan realitanya lebih langsung ya, dan lebih banyak hal nggak terduga juga kayaknya. Iya. Apalagi Vespa kan tahu Ya, sendiri. Mas, aku tuh jalan itu selalu nemuin proses kreatif itu tak mulai ketika aku bangun tidur. Udah aku sadari banget itu mas. Bangun tidur. Kayak misalnya aku ke Klaten nih, naik nggak kenceng mas, paling pelan, deg. Ya di pinggir trotoar gitu aku nemu mbak-mbak nangis gitu. Okay. Itu kan momentum yang nggak aku inginkan tapi itu datang gitu. Kayak fotografer aja mas, yang nggak nggak street mencari tapi menemu lalu kayak gitu motret lah cerak. Kalau aku ya tak tangkap dengan ingatanku situasi itu lebih makanya aku nggak mau yang kemudian merubah total kehidupanku. Fase lah aku pikir mas itu. Ya. Takutnya kalau dipaksakan malah akunya yang hilang nanti. Itu. Apa yang mau Kukuh jaga dengan dirimu ini sehingga takut hilang tadi? Kalau mungkin, kalau yang aku jaga itu ya proses kreatifku itu mas. Mungkin sekarang ini aku ngerasa agak aneh dalam penulisanku. Maksudnya kayak gini, di antara teman-teman gitu ya, bukan penulis yang lain jelek bukan mas, tapi lebih ke ternyata tak baca lagi dan aku beberapa kali ngobrol sama teman-teman lewat tafsirnya dia gitu. Ternyata ya jauh juga ya maksudku penangkapannya mereka. Nah itu yang mungkin aku harus jaga itu. Tapi kalau bukan jaga itu bukan membatasi ya mas. Tapi aku punya hak untuk berkembang juga, tapi nggak yang langsung berat gitu. Jadi menikmati kayak prosesnya pelan-pelan dirasakan, dan momennya dinikmati gitu ya. Itu kayak bersepeda dan naik Vespa itu sebenarnya. Itu kayak aku tuh bilang gini mas, pernah ngomong kalau aku berubah mungkin enggak, tapi kalau berkembang ya gitu. Misalnya ya enggak 24 jam aku bisa terus sama timku atau sama orang-orang yang dulu dekat terus gitu, nggak bisa karena aku juga harus punya waktu untuk ngerefleksiin apa yang aku tangkap yang kadang-kadang orang nggak merhatikan ya, nggak perhatikan kayak itu. Tadi ketemu ibu-ibu nangis di trotoar gitu. Nah itu situasi tak balik, aku langsung balik gitu. Aku langsung ngambil duit di ATM, aku beli Aqua 2 gitu. Tiba-tiba sudah ada bapak-bapak di situ. Aduh, ini situasinya apa ya? Udah aku nggak jadi ngasih Aqua mah. Karena udah ada yang membantu atau ada orang yang nggak tahu itu suaminya atau apa. Jadi Kukuh mengambil waktu untuk pengalaman harian itu untuk berhenti dan merefleksikan. Ya, kayak gitu mas. Prosesku apapun ya nulis teks itu. Nulis teks ya. Kayak observasi. Tapi observasi kuat ya. Tapi aku nggak punya deadline yang kemudian membuat kita harus terpacu terus itu, enggak? Kayak yang aku nggak selalu strukturkan itu kayak gini mas. Aku udah selesai nih mini albumku Mendung Tanpa Hutan, ada 6 lagu. Sebentar lagi kan lagu terakhir mau tak rilis. Aku udah nyiapin tema yang album kedua. Mas. Pengennya album, udah locknya nggak mini lagi. Nggak mini, temanya udah album, ada 12-an lagu lah. Itu separuh-separuh, hampir separuh semua mas. Yang jadi itu baru 3 kalau nggak salah. Tapi tematiknya secara keseluruhan album udah temu. Nah aku ini udah lompat ke album 3 mas. Nggak tahu kenapa ini. Itu energi untuk membangun itu didorong oleh banyaknya pengalaman atau observasi harian itu? Iya, itu mas. Kadang kan kayak ngerasa kita nggak kayak bangun rumah kan mas. Ya. Maksudnya kita ada duit beli bahan, kita nyari tukang, selesai. Tapi kan ini kalau ide atau gagasan itu kan ya kemudian kita harus buka kepekaan itu, yang kemudian kita harus mencatat, merevisi lagi, memilih kata, memilih nada, yang sampai kemudian kita sharingkan, terus kita rasakan, sampai aku
seneng Dapet banget banget gitu ya. wah ini Baru dibagi. baru tuh kayak gitu. Jadi memang proses kreatifnya Kuku harus merasa tersentuh di hati dulu, Iya. baru dibagikan ke orang lain. Betul, Dengan Mas. harapan ada hati yang lain tersentuh juga. Gitu. Iya. Kayak aku di mini albumku yang Mendung Tanpa Udan itu nganu Mas. Aku banyak ngobrol sama teman-temanku. Jadi kayak udan tanpa mendung itu kan aku nggak ngerasain Mas di mini album. Aku putus sama pacarku terus aku balikan gitu. Aku sampai sekarang itu belum pernah ngerasain kayak gitu. Mendung Tanpa Udan tuh nggak ngerasain, tapi cerita teman-teman itu. Semuanya teman-teman sama yang lagu terakhir ini aktivitas ibuku sama almarhum bapakku ketika masih hidup bapakku Mas. Jadi aktivitasnya kan bapak sama ibu itu kalau sore aku mau berangkat nenteng sepatu bola mau latihan bola itu bapak itu sapu-sapu ibu ibu yang nyiram kembang. Ya itu yang tak ingat gitu, tak tulis. Oke. Apa aktivitas ibuku sama bapakku dulu ketika nggak punya duit tapi mereka tetap bersama. Itu kan lucu gitu Mas. Kok bisa ya aku, ibuku sama bapakku itu. Jadi laguku itu nggak semerta-merta atraksi kata-kata gitu loh. Tapi based on pengalaman harian yang membekas banget di Kuku ya. Nah, kayak gitu baru tak rasain gitu, baru tak tulis. Ya banyak lah Mas, maksudnya aku nemuin banyak teman-teman yang mau cerita juga. Kadang-kadang aku harus nyari. Tapi ada juga yang tiba-tiba dia kayak ngetik panjang banget di DM gitu. Cerita gitu aja. Iya. Itu aku sampai nangis itu loh dia. Wah lama. Karena memberi inspirasi untuk kemudian merefleksikan. Ya, jadi aku sebenarnya nggak ngerasain tapi aku memposisikan dia Ada di situ. aku tuh jadi dia gitu. Sakit juga ya ternyata. Sak tulis gitu. Mungkin karena posisi mau mendengarkan itu banyak orang mau datang ya. Iya, mungkin itu Mas. Mungkin ya kayak saling menerima, saling memberi tuh Mas. Hidup tuh kayak gitu tuh. Tapi kegemaran untuk hujan itu sebenarnya ada apa di balik itu? Mendung dan hujan itu gini Mas, aku tuh nggak tahu dari kuliah itu kan kalau membaca naskah bosen terus aku bayangin peristiwanya. Waktu itu di kos-kosan aku sering duduk di depan jendela itu lihat hujan. Aku nggak tahu kenapa yang kemudian itu kayak jadi ruang. Kalau musik jadilan itu kan monoton Mas. Dong deng dong dong deng dong deng dong deng dong deng dong deng. Kayak kalau Jakarta topeng monyet itu. Dong dong dengan beat yang Sama monoton. berulang-ulang. Lah air hujan itu kan juga gitu Mas. Mirip. Jadi aku kayak ke bawah kemana gitu. Terus aku bisa zet. Itu terus yang kemudian aku Jakarta ngelamun di nulis Mendung Tanpa Udan kan di Jakarta di Palmerah Bonjeruk. Bonjeruk. Itu waktu apa? Lagi syuting untuk Syuting Mas, tapi kontraknya diputus di tengah-tengah itu. Aduh aku duit Itu sudah daerah mana ke Bonjeruk di Jalan Madrasah. sih. Karena aku dulu pernah kos daerah situ. Iya, di Bonjeruk, Palmerah, oke. Terus dia udah berbulan-bulan aku nggak ngapa-ngapain. Temanku kan jurnalis toh. Ada yang marketing, terus ada yang nyari berita, bingung dia. Kok bisa ya mereka kerja ya gitu ya. Aku orang kesenian kok kayaknya malah stagnan gitu. Aku mikir, aku bisa nggak ya kerja kayak mereka gitu. Aktivitasnya di pandemi tapi tetap punya Berkreasi. aktivitas gitu. Terus aku ngelamun, ngerokok. Jakarta tuh gelap banget Mas, sore itu 4:30 atau jam 4-an. Yang tiba-tiba kemudian itu temanku di atas, kok minta tolong kok angkatin jemuranku. Angkatin. Pas mendung itu. Iya, Gelap. aku ngerokok, ambil ngeteh itu. Kok nggak hujan aku? Nah, tak sambungin ke lirik rapnya Mas. Oke. Mendung Tanpa Udan ini apa ya? Harapan ternyata. Kan orang kalau lihat awan gelap pasti akan Khawatir. khawatir, situasinya akan terburu-buru dan yang lain sebagainya. Tapi apa yang dikhawatirkan itu ternyata nggak terjadi. Kalau hujan kan gitu secara nganunya, secara iklim cuacanya toh Mas. Tapi kalau aku tak geser ke Mendung Tanpa Udan di laguku itu sesuatu yang diharapkan tapi nggak kesampaian. Jadi hujan itu adalah Tidak terpenuhinya harapan. keinginan untuk menikah itu loh Mas. Oke. Di situ.
Dan itu kan kayak menjadi apa ya? Lagu banyak orang karena hampir semua orang mengalami itu loh dalam hidupnya kan. Dia punya harapan, ketika harapannya nggak terengkuh, ya melakukan itu kayak dapat ininya apa? Dapat lagu kebangsaannya. Nah, itu Mas yang menurutku ternyata karena aku nangkep itu ketika aku setelah latihan teater di kampus. Jadi ada beberapa teman-teman itu dari luar pulau Jawa lah intinya. Dan ada juga pula orang-orang pulau Jawa banyak banget karena kampus itu kan dari ujung sana sampai ujung sini mereka kuliah di situ. Suatu ketika kita latihan kayak biasanya anak teater sama anak tari gitu, acaraan sampai ada yang 2 tahun, 3 tahun. Terus mendekati lulus tuh mereka tuh sempat diskusi ngobrol. Kalau kamu nanti lulus dari kampus ini, kamu ngapain? Jarang yang jawab aku mau jadi PNS gitu, jarang. Wah itu sangar. Aku karena nggak punya tujuan Mas, maksudnya setelah ini mau jadi apa gitu, nggak mikir. Ngalir-ngalir. Nah, yang tak inget itu temanku itu dia bilang, bangun sanggar di kampung aja. Nanti aku sore-sore ngumpulin anak kecil pakai sarung, lihat istriku pakai daster. Enak juga ya. Tapi warisannya banyak tuh di kampung Mas. Kalau aku nggak punya warisan. Enak. Terus itu tak ingat. Aku masuk ke kampus serius di kesenian apa yang menempel di aku ya, selain proses, maksudnya dari nggak bisa baca naskah sampai akhirnya bisa baca naskah, nggak tahu lampu akhirnya tahu lampu, nggak tahu perspektif di panggung akhirnya tahu, sampai akhirnya aku ngambil minat utama yang menurut orang-orang itu bukan keinginanku. Aku ngambil penulisan kok orang keaktoran aja, karena aku malas nulis Mas. Terus akhirnya aku ambil itu. Jadi semuanya kadang-kadang itu tak balik gitu, terus tak tangkep model-modelnya gitu. Dan itu yang aku coba untuk pertahanan, kayak mendengarkan cerita-cerita teman tadi, kadang baca buku atau ya banyak lah Mas. Aktivitas-aktivitas yang misalnya kayak nongkrong di trotoar atau pasar litian gitu kan. Itu kan butuh kepekaan ya, Kuku melatih itu gimana sih untuk mendapatkan, kan nggak semua orang misalnya tadi naik Vespa berhenti ada ibu-ibu nangis, nggak semua orang lalu tergerak loh atau mengapain. Kuku bisa punya kepekaan itu terlatihnya karena apa? Mungkin dulu di teater kan observasi itu mungkin ya Mas. Itu kan pengamatan, lihat, itu membentuk. Membentuk itu. Kalau di teater kan kita baca teks, seandainya preman orang Sumatera itu kayak gimana? Bayangkan, observasi juga. Kita paling waktu itu YouTube kan belum terlalu kencang, mungkin kita ke asrama. Orang-orang Sumatera gitu ya. Berapa hari lah ngobrol gitu. Kalau enggak teman-teman di kampus juga ada gitu. Aku tak balik Mas, tapi aku nggak punya tujuan ketika jalan. Tapi misalnya aku pengen nyari warung pinggir sawah gitu, ya udah. Nanti di jalan kan nggak tahu Mas kita ketemu apa. Ibu-ibu umur 70 gitu, jualan mainan anak-anak. Udah nemuin situasi-situasi kayak gitu, tak tangkap, tak inget-inget gitu aja. Nggak yang kemudian ini harus jadi lagu juga, karena ada sesuatu yang dipotret tak ambil, tapi itu belum sempat aku jadikan apa-apa. Jadi masih di memori. Tak tunggu dulu, sabar. Sampai saatnya muncul itu akan keluar. Mas, aku ngerokok ya? Silakan sambil ngerokok biar itu bahan bakarnya keluar. Tapi aku nggak ngerokok. Gak pecah. Tapi romantisme macam apa sih yang kamu bayangkan dengan sarungan, lalu dasteran, mau cokoran, itu sesuatu yang di generasiku masih ada lah orang baca koran. Tapi romantisme macam apa yang Kuku bayangkan dengan lagu itu? Apa ya Mas? Aku karena hidupku di kampung mungkin ya. Itu realita kampung. Iya, maksudnya dalam tanda kutip juga orang-orang kota juga ada. Kalau orang-orang kota kan dibumbui sama burung perkututnya. Dia gitu kan. Lah situasi itu kalau orang kampung ya mungkin minum teh atau kopi, udah ngerokok gitu di teras rumah gitu. Situasi mewahannya baca koran. Aku sempat nemui beberapa kayak kakekku, ada beberapa orang-orang yang kayak gitu. Kayak ibunya manajerku Mas Pupu.
mereka memilih hidup di tengah sawah dengan membangun rumah bukan jog limasan yang dicicil gitu. Mami pakai sarung, babe pakai mami pakai daster, babe pakai sarung. Cuma hidup kalau sore ngundang makan anak-anak, ini loh, aku wis masak, ayo ini. Menurutku nggak harus yang kemudian dia pakai sesuatu yang bermerek, tapi kenyamanan hidup itu ya bisa dibangun dari hal yang sesimpel apapun aku pikir. Ya, jadi yang harian dirasakan, itu yang kemudian dikemukakan juga ya. Iya, kayak gitu aja sih Mas. Tapi posisi yang kemudian membuat Mas Kukuh dikenal luas kan lagu yang Mendung Tampodan, bukan yang Mas Kukuh awali sebenarnya kan. Arti menjadi maksudku dikenal luasnya oleh orang yang kemudian mengcover ya. Iya. Iya kayak gitu Mas. Itu gimana proses sampai terjadi seperti itu? Sebenarnya pada waktu awal Maret itu aku sama arranger yang bikin musiknya itu ini didangdutin aja. Oh emang sudah awal udah ada? Tapi aku nggak mau. Masih belum. Ego. Aduh, aku nyanyinya nggak bisa ya aku dangdut itu. Oh lebih karena nggak bisa nyanyinya? Iya Mas. Dan aku situasi dangdut itu nggak paham. Bukan nggak paham, tapi lebih ke random banget tau Mas. Maksud segala lapisan loh Mas. Ngondisiin orang sebanyak itu kan ngeri juga. Nah, itu tadi kamu takut dengan tangan yang begitu luas itu ya? Itu apa ya? Dan kita nggak tahu, maksud aku kadang kayak gini, nggak bisa ya dangdut ini sekarang ini di Indonesia gitu, populer banget tau Mas. Persis ya. Aku siap nggak ya di tengah-tengah itu? Ternyata aku belum siap. Yang kemudian aku bilang udah pop aja lah, pop nggak, aku nggak, yang kemudian aku nggak nyari darnya gitu. Yang aku cari, aku malah pikir ketika aku nanti mati kena COVID Mas, pandemi itu, yang aku pikirkan ini bisa jadi waris. Kalau aku nikah, aku punya warisan ke anakku ini, karya ini. Ke situ pikirnya. Aku mikirnya ke situ Mas. Tapi lagu ini bakalan meledak dengan versi dangdut itu udah aku perkirakan Mas. Pasti ini ledas gitu. Dan ternyata betul ya. Maret Mas Kukuh membawakan dengan pop, lalu Juli Darbois membuat itu jadi luas. Dan awal-awal kan orang nggak tahu kalau itu Mas Kukuh sebenarnya. Kebanyakan. Ada perasaan gimana? Emang sudah terasa bahwa ini akan mempopulerkan yang membawakan lagu? Iya, pasti Mas. Aku tuh Amin 2 itu Daru tuh bilang, Mas, kalau kamu nggak ikhlas, aku tiba-tiba ngilang Mas. Karena aku ngedapin Mas. Oke. Karena udah promo kan beberapa kali gitu. Wah itu udah banyak yang respon positif banget lah, vibe-nya itu udah dapat gitu. Terus yang kemudian aku ngilang. Aku nggak pengen ketemu orang siapa gitu. Aku mempersiapkan diri benar-benar Mas ketika ini keluar gitu. Dan Daru masih belum percaya kalau lagu ini akan meledak. Mas kalau kamu nggak ikhlas, ini kurang 2 hari. Kalau aku take down Mas. Dia sampai begitu ya. Iya. Daru ya. Okay. Mas santai Mas. Ini yang belum selesai itu aku. Bukan kamunya. Aku gitu udah tak kasih pemahaman pelan-pelan. Terus dilakoni aku. Tapi kemudian dia ya. Oke. Tapi menghilangnya Mas Kukuh membuat orang penasaran dong pasti. Apanya gimana? Menghilangnya Mas Kukuh kan sempat menghilang kan? Iya, circle Mas, teman-teman yang biasa. Kayak Mas Bandis itu yang nanyain itu. Aku ya kadang-kadang kayak gitu tuh Mas. Kalau sesuatu yang dilepas terus itu kan bahaya juga tuh Mas. Karena ada ujungnya. Takutnya kalau udah sampai ujungnya aku ngapain gitu. Umurku ya masih hampir mau 30 kan. Artinya kalau masih manusia umum rentangnya masih panjang lah. Masih panjang. Kalau diculuk kayak sekarang kan ya gitu. Nah, itu masa ya langsung nyaman malah nggak ngapa-ngapain. Tapi kan itu jadi booming nggak hanya nasional bahkan internasional. Nggak hanya dangdut Indonesia, bahkan Korean yang jadi pop pun melakukan itu. Itu ada efek yang nyata buat Mas Kukuh? Ya banyak yang mbak-mbak yang bikin story itu terus ditag di aku cuma gitu aja. Kok bisa tanya misalnya kok bisa ke situ? Padahal itu dilaku loh Mas sampean ini. Aduh, malah aku nggak tahu Mas. Nggak menyangka juga ya. Iya nggak menyangka dan aku
aku nggak tahu kok bisa sampai situ juga. Maksudku di balik itu ada apa aku juga nggak tahu. Kayak gitu. Tapi efek secara ekonomi kelihatan nyata nggak Mas tuh? Kalau dari mana Mas? Dari album yang jelas, Mendung Mas. Tanpa Udan, lalu dipopulerkan oleh Darboy, lalu Jelas. ada, Kalau itu ada expose yang gede. efek ekonomi yang sangat luar biasa Mas. Dan tapi aku nggak berani megang itu. Sampai sekarang aku nggak megang. Terus menyerahkan ke manajemen Iya. atau apa pertimbangan apa? Khawatir sembrono atau khawatir nggak mampu mengelola? Ya itu nggak mampu mengelola sih lebih tepatnya karena iya Mas, duit aja tuh serem apalagi kayak aku. Apalagi sekarang seneng Vespa gitu. Wah, Bisa dicel. ya itu Mas satu. Terus aku tipikal orang yang nggak bisa nabung. Gitu. Jadi mau tak alokasikan duitnya untuk kebutuhanku sama kebutuhan karya aku aja. Jadi kayak kemarin Invest lagi ya untuk proses kreatifnya. mulai dari nol lagi sekarang Mas. Jadi setelah puncaknya kan kemarin aku konser Mendung Tanpa Udan, rilis buku Mendung Tanpa Udan. Udah mulai dari nol lagi yuk gitu. Sama bikin klip toh Mas. Ya. Dan Ora Roto sama itu. Jadi dalam 1 bulan itu memang benar-benar brol gitu. Untuk mengeksekusi produksi di Mengeksekusi 3 produksi. tadi itu ya. Album, buku sama Nggih. ada rencana untuk membuat ini selesai dengan tadi jalan mau keliling Jawa katanya. Iya. Vespa. Insya Allah aku mau tur naik kendaraanku sendiri. Kalau ada temanku yang mau nemenin nanti 1 orang itu, kalau dia mau Mas, nanti aku akan ajak dia tur Jawa dulu. Kota-kota yang sekiranya mampu aku Datang. mampu datang itu. Tak puteri dulu itu. Sambil bawa buku, cerita, sambil tak nerusin nulis-nulis itu. Sambil di jalan itu menemukan tadi ya observasi lagi. Iya. Tapi kerja-kerja kuku kayak wartawan loh kalau aku amati ya. Gimana? Kayak wartawan. Wartawan serius, mungkin karena gaulnya juga wartawan. Wartawan itu kerjanya kan riset, observasi sama ngobrol sama orang. Kan kayak yang ketiga kan jadi tempat obrolan kan, kuku. Orang curhat dan itu butuh telinga yang terbuka sih untuk mau mendengar dan orang merasa percaya itu. Iya. Ya mungkin sama juga mungkin ya Mas, cara proses halaman nolnya mungkin kalau aku di teater ketika dapat tokoh gitu di ya. naskah gitu, aku harus tahu psikologi, fisikologi dan fisikologinya. Itu riset juga Iya. kan. Ya mungkin itu yang tak ambil dari keilmuan kalau sosiologinya. Jadi aku harus Memahami konteks memahami itu, masyarakatnya. Dan banyak temanku jurnalis juga Thomas, jadi mungkin itu yang juga jadi pengaruh. Iya. Tapi proses untuk kemudian dari teater ya diisi kan ya. Ini sekarang ke penulisan ya. Nggih. Ada lompatan nggak atau segaris menurut kuku itu? Gimana Mas maksudnya? Jadi kan belajarnya teater, tapi Tapi terus ke musik. melakukan ke musik, ke penulisan bahkan. Jadi gini Itu Mas, segaris nggak? aku tuh dari SMP kelas 4 tuh punya band. Main Kelas 4 SD. Main apa? gitar. Gitar, dulunya. oke. Di 17-an gitu Mas, main gitu, woi seneng. Band dekil lah kalau zaman dulu. Oke. Sama anak-anak itu, udah sama anak-anak kampung lah. Terus Di Madiun. di Madiun. Terus aku SMP punya band hardcore, hardcore punk itu. Terus Namanya? Biskuit Power namanya. Mas. Biskuit Power. Itu Wow. Ini bikin- kayak merek. Oke, Biskuit Power. Aku gara-gara ada band namanya Gorilla Biskuit. Oke. Band luar gitu terus anak-anak ini kayak aku seneng semua gitu kayak gini aja bandnya namanya Biskuit Biskuit Power. Power. Ada judul lagunya itu Oke. kita ambil untuk jadi nama band itu. Terus ya, aku tuh nggak sadar sering ngelantur mah kayak Ngantur main gitu. main gitar tapi nyanyi gitu. Terus di kampus itu semakin tajam ketika aku nongkrong gitu nyanyi pakai ngimprove lah Mas. Apa yang aku lihat misalnya AC gitu GC AC yang membuatku dingin di kala gempuran kehidupan yang semakin panas kayak gitu. Jadi Misalnya. improve Improve, dengan oh. apa yang muncul ada di depan gitu ya. Ada beberapa lagu temanku yang setiap hari ngumpul sama aku tuh semuanya apal tiba-tiba Mas. Padahal itu improve-nya. Oh. Oke.
buat ngamen juga untuk cari dana FTR waktu itu ada festival, kita bikin festival teater remaja. Terus kita ngamen pakai lagu-laguku itu. Loh, gitu ya, ya wes lah. Itu masih di Madiun? Di Yang kampus, udah di kampus. Terus ya udahlah, mungkin dari situ juga insting nulisku. Musik itu di situ. Dan nggak bisa ditarget mas, aku tuh setahun nyelesain ini album ini. Jadi aku jalan kemana, tak revisi, jalan kemana. Yang Mendung Ketemu Udan itu aku nemuin refnya 4 bulan. Mulai dari teksnya sampai suasana musiknya itu 4 bulan. Baru aku rilis. Baru aku berani ngerekord. Gak tahu kenapa aku bisa selambat itu gitu. Tapi kan emang nggak ada target yang dipatok kan? Enggak. Ya, artinya itu proses yang kemudian menemukan jalannya ya karena perjalanan yang panjang itu kan, nggak harus selesai di bulan ini. Enggak. Nah, Enggak. itu nikmatnya seniman tuh nggak punya deadline. Iya. Tapi sekarang jadi kayak mas, gampang. Istilah bukan gampang ya kalimatnya, tapi lebih ke ketemu metodenya. Oh, karena sudah berkali-kali menjalani ya? Iya, jadi ketemu metodenya ketika aku nangkap situasi yang aku nggak tahu, tapi ini menarik, tak bentuk gagasannya. Terus yang kemudian dari gagasan itu aku tulis secara acak, terus kemudian diksinya baru aku rancang diksinya, yang kemudian baru nadanya. Oh, itu metode yang akhirnya tertemukan Iya. karena prosesnya ya? Yang akhirnya apa ya, sekarang makanya aku berani lompat ke tema yang ketiga gitu. Oh, karena udah ketemu metodenya ya? Album ketiga gitu. Ya ngeyel lah. Di target itu nggak bisa mas. Belum ya mas, belum ya, ayo rilis kapan bulan, ntar nafasnya panjang dulu ayo. Tapi dengan tidak ada target kan berarti bukan tanpa proses kreatif kan? Bukan. Cuman belum ketemu yang pas banget aja ya. Betul, yang Mas. Kukuh ngerasa ini kayaknya belum layak dirilis nih atau belum dimunculkan gitu ya. Ya apa ya mas, yang organik tuh menurutku lebih mahal. Oh iya benar. Dan itu lebih otentik juga sih. Iya. Nggak dibuat-buat kan. Itu kayak gini mas, aku nemuin yang di laguku yang baru itu. Yen wayah esok pitik tonggo podo kluruk senajan mung lawuh kerupuk susah seneng tetep masuk. Itu gara-gara aku di kontrakan pakai gitar mini gitu. Duh, kok nggak nemu ya? Kok nggak nemu ya? Aku ngejreng tak pancing terus nggak nemu. Terus aku tak taruh diam. Ada suara ayam gitu. Dari kamarku terus ini kandang ayam mah. Ini yang di sini di Kota Gede. Bukan, yang waktu di Gabusan. Oh, Gabusan. Ya, Oke. Wan pindah sama. Yen wayah esok itu ya. Kan itu aku rekam mah. Keganggu lah aku mah. Keluruknya itu. Tak dengerin nadanya udah enak, tapi keganggu ayam. Tapi ini kayaknya jadi lagu bagus juga itu. Malah Kan penanda waktu elemen kan masuk, mas. ya. Jadi aku di lagu terakhir itu menceritakan aktivitas dari pagi sampai sore. Jadi jika pagi ayam Berkokok. tetangga pada berkokok. Terus jika siang aku yen wayah awan. Jika siang aku nyuci baju. Terus habis itu jemur pakaian, kamu sudah cepak gorengan. Jika sore ayam tetangga dimasukkan. Aku yang nyapu latar, kamu yang nyiram bunga. Nah, itu inget bapak ibu ya. Itu. Pemantiknya dari situ, tapi ayam itu jadi, wah ini bagus Elemen di awal. pembukanya. Oke. Jadi malah buka gitu. Kayak aku nulis Mendung Tanpa Udan di refnya dulu tuh. Awak dewe tahun dewe bayangan besok sampai Beso yang wes waya omah-omahan. aku maca koran sarungan kowe blonjo dasteran sampai situ mas. Tapi kalau sampai sini doang ini nggak jadi apa kejutan. Tak panjangin lah, ternyata apa yang dibangun di mimpinya itu di ending lagu itu patah ternyata. Ternyata semua sekarang sudah jadi kenangan, aku kiri kamu kanan. Kayak gitu. Lah Mendung Tanpa Udan itu juga jadi momentum terakhirnya. Yang kayak aku nemukan pitik keluruk itu. Tadi itu ya. Di terakhir itu temanku iki tambah hibrid, tambah jembatan untuk neng rapnya. Apa?
iki lagu iki wis cukup. Ternyata aku ngelamun nemu mendung gitu. Oh, oke. Tulis lah itu. Dan masuk ya. Masuk. Bahwa harapan nggak sepenuhnya bisa Terwujud. terwujud. Dan itu mewakili pengalaman batin hampir semua orang tuh. Nggak ada orang nggak kecewa kan? Ya, iya Mas. Ah. Nah, tinggal pemilihan kalimat dan aku nemu situasi yang realitas yang sering kita temui tapi Orang abai. Mas. Kayak gitu sih. Itu kepekaan yang anak teater gitu. Karena tadi observasi kan, punya kemampuan melihat secara psikososial, nanti juga membuat orang tahu apa Ekologi, yang terjadi secara itu ya. Mungkin ya itulah beruntungnya aku. Lalu menghadapi kekecewaan gimana tuh? Kalau mendung tanpa hujan kan itu kayak merayakan, ya udahlah kita sama-sama kecewa ya kita terima. Tapi kalau dalam hidupmu sendiri menghadapi kekecewaan tuh gimana? Duh, iya. Aku kadang diem Mas. Diam. Dan aku tiba-tiba langsung jeglek gitu Mas. Dan itu terima begitu aja. Iya. Menikmati jegleknya. Menikmati, Itu. iya. Iya maksudnya kayak misalnya apa ya, kayak kasus aku pengen beli Vespa. Ternyata waktu itu nggak punya duit. Pas punya duit, Vespanya yang tak inginkan itu tiba-tiba hilang. Gitu. Oh, Aku cuma diam aja. Udah. Terus ada yang nawarin pas punya duit gitu. Kilo Vespa gitu. Apik ya gitu loh. Tapi pas tiba-tiba tuh nggak srek gitu. Oh, kon sabar. Oke. Ya udah kayak gitu Mas, nggak yang kemudian tak patok kudu harus gitu Enggak, ngalir aja ya. karena nyusahin juga ternyata kalau Iya, pasti. kalau punya sesuatu dipaksa itu juga nyusahin. Tapi hidup dengan cara ini kan menyenangkan banget, tapi pasti ada penilaian atau harapan orang yang tidak sesuai dengan yang kita jalankan kan. Paling tidak yang paling dekat kalau kita udah keluarga, suami atau istri, atau kalau orang tua ya bapak ibu, itu deal dengan mereka gimana? Wah, itu Mas yang menarik ya. Maksudku kayak aku nulis udane ora rata, hujannya tidak rata, itu kayak rezeki itu kadang bisa merata, Kadang enggak juga kan kayak gitu. Kayak orang lihat aku sekarang itu duitnya selalu ada gitu. Kita nggak tahu toh Mas, tiba-tiba kayak bulan Februari itu kemarin aku betulin rumah, jadi atapnya ibu tuh asbesnya itu kan belum ada. Terus ya udah di asbes, kamarnya adikku yang dulu nggak ada pintunya sekarang Dikasih cuma pintu. selambu gitu, dikasih pintu. Yang di Madiun. Terus setelah dicek-cek itu tembok itu juga bendet-bendet gitu. Yang di samping kandang kambing itu kan kadang ibu nganu bau kandang anu toh. Yang sekarang ditutup di tembok gitu biar gak kecium gitu toh. Kasihan toh Mas, ibu-ibu udah tua gitu. Seret ibu jatuh sakit. Itu yang kemudian aku harus ngeluarin dan kontrolnya dari Madiun ke Solo. Nah kayak gitu. Kadang kan temanku langsung tiba-tiba nodong gitu. Aduh, iya nek jelas nih. Terus aku jelasin pelan-pelan, posisi gini gak gini, posisinya lagi seperti ini gitu. Ya aku bisa bantu sedikit. Ya udah, kayak gitu sih Mas. Jadi kadang aku juga harus menjelaskan itu biar mereka nggak juga memandang aku itu kayak orang-orang kaya di medsos gitu. Kuku masih seperti yang kemarin lah. Iya Mas. Ya kalau pakai sepatu itu biasanya acara-acara penting gitu. Ini penting nih berarti. Ini biasakan Mas. Biasanya sendala. Sendala ada duk gitu. Udah. Orang tua dengan apa yang Kuku sekarang raih gitu ya, atau setidaknya apa ya, ketenaran lah, setidaknya kan pasti juga mereka terdampak ya. Banget Mas. Dari aku main sinetron itu, ibu itu tipikal orang yang sulit nolak toh. Nolak. Misalnya kalau ada orang yang susah datang ke ibu itu Oh iya, dalam di kondisi desa seperti pasti apapun pasti tabungannya dikeluarin. Suatu ketika itu pernah ibu itu pas aku syuting di Jakarta. Jadi ada aku syuting itu 2 bulan Mas. Gajinya itu turunnya 6 bulan setelah aku syuting selesai. Wow. Ini berarti di bond. Ya, hingar-bingarnya kan orang aku masuk TV Mas. Iya, dipikir udah selesai Nebar terus apalagi hidup di Jakarta ini kukuh sekarang. Imajinasi orang Orang kampung kan tiba-tiba ada salah satu tetanggaku, anaknya itu kena masalah.
kan di kampung itu sempat ngalamin nggak mas? Kursi yang ada gambar burungnya apa ya? Burung apa aku nggak tahu. Ukiran sama lemari ukiran itu. Ah ya, oke. Ngubungi ibuku, nggak lama kemudian tetanggaku itu datang bawa lemari sama kursi itu untuk diganti uang. Suruh belilah itu. Dan ibuku tuh ngasih. Adalah aku di Jakarta tidur di pom. Di bom, di bon? Di bon. Dan aku tidur di masjid mas, waktu itu di pom. Kadang kalau nggak numpang beberapa teman-teman, waktu itu almarhum Pak Uci yang ayo kamu masuk tidur sama aku aja. Jadi naik ke penginapannya dia, ke kontrakannya. Kalau Pak Diki Chandra maksa aku untuk tinggal di rumahnya. Kan nggak tahu mas situasiku di Jakarta kayak gimana. Dianggapnya musuh di TV. Populer. Pas tak telepon, Bu, aku ini mentok ini duit gue habis. Aduh, duitnya baru tak silih ki. Duitnya hampir sudah tak pinjemin ke tetangga. Aduh. Ya wis lah. Akhirnya ya sudah, Mas. Lantung lagi bikin teh, minta produksi gitu-gitu. Yang kadang ibuku gitu, Mas. Jadi piye ya? Ibuku sulit untuk menolak itu. Tapi kalau anaknya sampai di titik sekarang itu bingung toh mas. Anakku teater besok, apalagi keluarga guru. Oh guru. PNS ya mas. Bapak ibu guru? Enggak, bapak. Sopir pickup gitu mas. Ngangkut buah. Kalau ibu guru BK. Wah, ngadepi anak-anak nakal biasanya. Banget mas. Banyak di jalan mas semuanya. Dan aku nemuin ibu itu kerennya ada anak didiknya yang supir. Aku kan kadang aku naik bis gitu pengen nggak naik kereta atau apa gimana, naik bis lah aku. Ketemu orang-orang yang random lagi. Ternyata kernetnya muridnya ibuku mas. Oh. Dia, duh, arep ning ndi mas? Balik oh. Nggih mas. Salam gue ibu ya. Kok kenal ibuku lah aku. Kok kenal ibu? Aku muridnya. Jadi cerita mas, dia itu katanya sudah hamin 2 minggu dia harus keluar dari sekolah itu. Tapi seminggu sebelumnya ibuku datang, ayo sekolah mana? Nyuruh masuk lagi. Ya kayak gitu maksudnya. Menyelamatkan. Misinya ibuku tuh hero banget. Sementara aku ya kayak gini. Maksudku kadang ibuku kan juga terjebak di situ juga. Ya tapi kalau ibuku aku ngerasain vibe suasana hatinya hari ini tuh seneng banget lihat aku. Nggak mengira lulusan isi kampus teater sekarang bisa karyanya alhamdulillah lah maksudnya bisa diterima lapisan masyarakat kayak gitu. Dari kerja-kerja kreatif yang tadi main di sinetron lalu sekarang jadi musisi ya, yang Kukuh rasa berpengaruh itu atau yang apa istilahnya membuat Kukuh mencurahkan sepenuhnya itu yang di mana? Yang sinetron apa cuman batu lompatan untuk yang musik atau musik? Kalau aku sendiri di musik mas akhirnya. Justru di musik ya? Meskipun teater tadi sebenarnya deket ke kalau teater ya? Karena aku belum punya energi yang banyak untuk ke panggung gitu. Oh, beda ya memang? Beda mas, karena kalau aku makanya aku bilang aku sendiri maksudnya aku bisa intim dengan diriku sendiri, aku nulis, bikin karya gitu kan. Itu yang bisa mewakilin aku banget, kegelisahanku. Aku bikin karya untuk ngomongin orang yang punya mimpi di mendung tanpa udan itu aku harus gimana. Udan tanpa mendung, orang yang tiba-tiba ingat kenangannya tanpa diduga. Mendung ketemu udan, ada tangan Tuhan yang tiba-tiba mempersatukan mereka. Mendung udan terus terang, laki-laki dan perempuan akhirnya jadi satu. Terus bahas rezeki sampai yang kemudian mereka di titik yang rendah gitu ya. Bukan rendah tapi lebih ke cukup menikmati gitu. Nah, itu kan mungkin itu mimpi kecilku juga ya, Mas. Secara konseptual aku pengen hidup di takaran yang standar biasa-biasa saja, tapi aku bisa menikmati perjalanan hidupku sendiri gitu. Enggak yang ayo. Mungkin itu sih. Tapi untuk teater, Kukuh punya mimpi lain nggak? Karena kan keaktorannya kan juga memadai lah setidaknya dengan perawakan dan postur ini kan banyak peran yang bisa dimainkan ya. Kalau ini Mas, kayak aku nggak juga bisa tiba-tiba lepas dari teater gitu. Kayak misalnya kayak kasus di
konserku kemarin. Jadi di transisi setiap lagu itu ada adegannya. Iya, teatrikal. Aku yang inget yang pas di mana sih, Mangunan atau apa tuh ya? Yang di pinus-pinus itu ya. Iya. Oke, itu teatrikal. Ya itu kan band komedi nganu apa jenenge Sri Rezeki. Kalau kemarin itu belum Mas. Jadi memang Mendung Tanpa Udan ada adegan berjalan bersama terus pisah. Terus Udan Tanpa Mendung kita pakai payung, situasi-situasi ada dialog-dialog apa ya kayak lukisan abstrak yang nggak bisa dibaca tapi insya Allah bisa dirasakan kayak gitu. Jadi tak comot dari beberapa klip. Jadi sebenarnya malah menurutku sinergi lintas genre itu, maksudnya teatrikalnya bisa warna untuk musikalitasnya ya. Gitu. Kayak jadi platform ya, teaternya itu ya. Iya. Diisinya dengan lagu-lagu yang tadi, tapi itu jadi kayak keseluruhan bangunan utuhnya gitu. Kalau ada mungkin sponsor gitu, aku pengennya juga di beberapa kota gitu Mas, kota-kota besar gitu. Pengen aku bawa teman-teman yang memberi energi baikku, ya, dari tim lighting, terus playerku, kita pentas di gedung yang di gedung mana gitu, pengen banget tak bawa gitu. Tapi ya mungkin suruh sabar dulu tuh. Sambil ngumpulin energi yang penuh lah. Berarti kalau aku nggak bisa merealisasikan targetku ini, ya mungkin aku harus suruh jalan-jalan dulu ke angkringan, ketemu teman-temanku, gosok Vespanya temanku lah, opo aktivitasnya aneh gitu Mas. Kok bisa ya, kok bisa dolanan orang kan nggak menduga Mas. Aku gosok Vespa. Tulan ke pasar-pasar loakan gitu. Tapi itu malah proses kreatifnya ya? Observasinya dapat, iya, bersentuhan dengan masyarakatnya real. Apa yang dialami oleh masyarakat juga terkonfirmasi dengan pengalaman. Betul. Kayak ngerasain kayak teksku sama realitas itu nggak berjarak gitu loh Mas. Makanya orang meluk cerita itu dengan segera kan, karena ini gue banget gitu. Ini wah pengalamanku banget gitu. Nah, alhamdulillah aku daripada yang kemudian dapat hingar-bingarnya apresiasi gitu, aku lebih baik malah banyak komen-komen di YouTube tuh, Mas ini yang dirasakan mantan anyar suami Pak Sutri baru di Udane Ora Rata, banyak banget yang bilang gitu. Dan ini aku rasakan. Itu aku kayak ngerasa lebih seneng kayak gitu daripada yang kemudian hingar-bingarnya gitu ya. Jadi wah, alhamdulillah pesannya tersampaikan dan mewakili bahkan itu lebih. Jadi proses aku pikir juga kalau membahas cinta, tematik cinta itu kan nggak yang kemudian harus sakit hati, kalangan menengah ke atas dan menengah ke bawah kan, orang yang tidak mampu sama orang yang kaya. Tapi cinta itu juga ada yang namanya mengikhlaskan. Kayak gitu kan, Mendung Tanpa Udan nih. Ya udahlah, kita sama-sama ikhlas. Aku kiri, kamu kanan, ya udah. Kamu beda jalan. Ya? Beda pemikiran juga mungkin. Kayak gitu yang aku ingin sampaikan di Mendung Tanpa Udan. Enggak ada yang khianatan. Udan Tanpa Mendung juga refleksi. Wah, setelah putus ternyata aku juga banyak salahnya. Lebih ke situ. Momentum refleksi. Aku nggak tahu Mas, terjebak di situ atau gimana. Itu refleksi kisah percintaannya Kuku sepenuhnya atau bayangan dari teman-teman aja yang cerita? Kalau pemantiknya dari teman-teman. Tapi ngolahnya kan yang kemudian ke aku tuh Mas. Yang akhirnya berdampak ke aku. Kayak gitu. Jadi ada kayak penolakan-penolakan yang menurutku itu negatif ya Mas. Misalnya kayak aku menolak untuk balikan. Ternyata setelah itu aku juga merefleksikan, oh iya ya, wong aku putus juga dulu itu karena aku juga nggak terlalu memperhatikan dia, nggak menyikapi, nggak bisa ngobrol intens dengan keluarganya. Mungkin salah satunya itu kan juga pengaruh tuh Mas. Oh ya, mungkin refleksinya ke situ sih Mas. Kalau ke akunya, tapi kalau di teks lagunya pemantiknya tetap teman-teman sampai hari ini aku memotret realitas itu. Iya, karena menjadi telinga untuk banyak orang itu ya. Itu ya. Aku yakin gini sih, kan ini cerita yang di-create dari hati. Ketika sesuatu di-create dan dikeluarkan dari hati, yang akan tersentuh tuh hati-hati yang lain.
Gue percaya itu. Percaya, Begitu Mas. juga kalau pikiran, kalau cuman kita pakai pikiran, nanti yang tersentuh cuman pikiran. Pikiran. doang. Cuma adu gagasan aja. Apalagi kalau nggak pakai pikiran dan nggak pakai hati, pasti nggak ada yang tersentuh. Bener Mas. Kayak yang aku bilangnya kayak arrangerku dan beberapa teman-temanku yang tak ajak sharing tuh, mereka memberikan energi baik ke laguku. Jadi aku ketika lagu itu tak lempar ke Mereka. yang bikin musik, iki dipiyek nih Mas. Aku tiba-tiba nyodorin apa band-band yang nggak pernah mereka dengarkan, ke misalnya Radiohead tiba-tiba gitu. Mas iki Mas, Jadi kayak gini. Oh, no surprise gitu. Gak ngerti ngopo. Ini kok enak banget. Terus iki lagu iki Groove Armada yang instrumennya yang mendung hitam udan itu, tak sodorin gitu. Iki musik apa Mas? Terus coba dirasakne. Engko enak beberapa idiom-idiom sing bisa kamu masukkan ke situ. Tak bikin pemantik aja. Tapi secara proses kreatifnya ya mereka sendiri. Yang kemudian aku nggak harus jangan gini. Jadi diberi kebebasan juga. Karena mereka punya hati juga tuh Mas. Persis. Ya, nggak Aku bisa pikir maksain iya juga, Mas. Karena kapasitas pengalamanku sama dia ketika membuat karya ini, aku hanya sebatas menceritakan, Mas, di lagu ini aku ketemu dengan orang yang orangnya kayak gini. Kasusnya dia itu putus sama pacarnya. Tapi mereka sama-sama mengikhlaskan. Dan mereka nggak yang kemudian merasa salah dan terlalu berlebihan bersalah mereka dalam kisah cintanya atau membuang waktu. Ya ikhlas begitu Ikhlas aja. ya, oh. Ya udah selesai, ya sudah lah. Iya, udah. Jadi kayak recording pas trompet itu cuma ngerokok di pojok gitu. Enak lah Mas? Enak. Jadi memberi ruang buat mereka juga pakai hatinya ya, Iya, untuk Mas. merespon karya itu ya. Jadi nggak harus pakem. Ya. Itu namanya kolaboratif sih. Iya. Memberi ruang juga mereka memberi warna ya dari Betul. karya itu ya. Kalau di posisi sekarang nih Mas Kuku, di kisah percintaannya Mas Kuku itu sebenarnya kayak apa? Dari lagu-lagu itu mana yang mewakili banget? Kalian tadi kan dari teman-teman nih. Kalau mungkin Mendung Tanpa Udan itu juga mewakili, Mas. Mewakili. Karena aku ketika putus itu selalu sama-sama ya udah gitu. Mungkin gak cocok gitu pengaruh. udah gitu ya. Ya udah gitu. Terus ya Mendung Tanpa Udan itu Mas. Karena aku belum pernah sampai udan tanpa mendung. Kalau ya udan tanpa mendung itu kan gagasan dasarnya kenangan. Ya orang pasti punya memori kan. Ya. Kalau itu ya tuh. kenikmatan manusia sebenarnya sih punya memori sih. Iya. Mungkin itu Mas. Kalau aku sampai merasakan bikin lagu, aku ngelamar, Mendung Temu Udan sampai terang itu kan belum faseku. Tapi mungkin faseku ya di Mendung Tanpa Udan sama Udan Tanpa Mendung. Kayak gitu. Ya kalau kisah cintaku kalah sama orang-orang yang Cerita itu ya. bapak-bapak idaman lah. Wes, Kalau bapak-bapak. di medsos itu kan lagi rame bapak-bapak idaman itu. Wes. Calon mantu idamanmu itu loh, ya kayak gini gitu. Itu bayangannya kayak apa sih? Apanya Mas? Mantu idaman menurut Yang misalnya medsos itu? PNS, Oh. militer lah. Kalau Itu kayak aku gampang ini, itu Mas. Berangasan, lulusan teater. Gak pernah mandi. Jalan sendiri, kumal gitu. Mikirnya kan mungkin kayak gitu Mas. Nah, pilihan dulu masuk teater atas permintaan atau keinginan sendiri atau ada bayangan tertentu untuk itu? Aku milih Mas. Jadi aku tuh sebenarnya awalnya pengen ke guru olahraga. Karena doktrin ibuku kan jadi guru aja. guru. Tapi aku hamstring Mas. Main bola atau dulu sempat main bola. Kayak Cristiano Ronaldo. Messi, aku seneng Messi. Oh, Messi, oke. Terus yang kemudian aku nggak kuat lari 5 menit itu nggak kuat Mas. Apa? Ini, Karena hamstring. hamstring. Oh, oke. Nah, ya udahlah aku putus asa Mas. Ya jadi guru. Putus asa nggak jadi guru, yang kemudian aku memilih untuk aku SMP pernah main teater ya, aku gitu mikirku. Aku masih penasaran, yang kemudian aku masuk ke teater itu. Tapi sebelumnya juga tawar-tawaran sama ibu Mas. Dalangan, kalau nggak tari, karena aku tari reog dulu Mas. Awal kali kesenian aku berkecimpung dengan kesenian Reog. ganong gitu. Kayak gitu. Itu tak jalani aku dari umur 7 tahun sampai
sekarang. Kalau ada reok di Jogja gitu, main. sama teman-teman iseng, ayo hiburan. Nyeneng nih Mas. Gitu. Kemudian orang tua support untuk ambil teater Support itu. Mas. Yang penting kuliah Mas. Karena aku sempat nggak mau kuliah. Pak udah diterima di ISI padahal. Udah diterima di ISI, Karena? tinggal duit Mas. Oh. Tinggal bayar itu. Untuk masuk. Jadi dikasih uang 1 juta. Aku kan nggak pernah Mas megang uang sebanyak itu loh Mas. Dan tanggung jawabnya kan besar. Aku tuh megang uang itu, teman-temanku udah 5.000, aku masih 2.000. Teman-temanku udah naik motor, Masih aku sepeda. Kalau enggak dijemput temanku. Kalau mau jalan-jalan motor, jauh gitu, nah, lalu enggak, ini naik sepeda ngelendeng gini, ke joknya Nyangkut di itu jok. yang udah gitu itu Mas. Bisa jadi lagu tuh nanti. Iya Mas. Jadi menerima uang 1 juta kayak sesuatu. Dan aku bawa tasnya itu hati-hati banget Mas. Terus pas ngerti, pas mau masuk itu mau tak kasih, uangnya kurang Mas. Rasa udah banyak banget Kurang ternyata. Waduh, kok bisa Mbak, kalau kurang uangnya di bank lagi Mas. Kalau dibayar besok gimana? Ya nggak bisa Mas, ini administrasi, birokrasi, nggak bisa. Oh ya udah, aku langsung uangnya tak ambil 100 Mas. Aku beli pulsa karena masih HP poliponik tuh, tak telepon Bu, rasa kuliah. Duitnya kurang. Duitnya kurang ini aku. Rasa tak golekne utangan, tak cariin utangan gitu. 500.000 loh kurangnya Bu, banyak banget, separuhnya itu kan Mas. Itu tahun 2011 11 Mas. ya, oke. Aduh piye, golekne, akhirnya ibu transfer Mas. Lewat temanku, transfer temanku ngambil bawa ke akhirnya kampus. daftar itu. Dan masuk kampus seni itu kan nggak sesuai Ekspektasi. itu asik itu. Ya Allah, ini kampus apa? Aku ini nggak mandi apa ini orang-orangnya. Ternyata aku juga kayak mereka. Kok bisa ya maksudnya? Dan mereka keren-keren, aku pikir Mas. Yang salah satu yang membentuk mentalku berkarya, aku nggak mikir yang kemudian laku atau tidak. Tapi karya itu kan nafasnya panjang, aku pikir. Ya dari kampus itu. Seniority ya. Dari mas-masku, mbak-mbakku, dosen-dosenku itu. Yeah. Dan itu merubah cara pandangku ketika menyikapi apapun Situasi ya, yang mengecewakan atau nggak sesuai dengan harapan. Ya, dan banyak tuh Mas, maksudnya satu naskah itu kita bisa membaca sampai 50 halaman. Dan itu kita harus pecahkan semua dialognya dengan kepala orang banyak. Nah itu yang membuatku akhirnya mungkin punya sudut pandang yang banyak juga. Iya, gitu. karena mendengar dari banyak orang juga Ya, dan membaca yang penting kan seninya di situ tuh Mas. Dan aku sering baca koran Mas. Oh, wah ini jarang nih generasi. Karena kayak gini Mas, logikanya kalau orang-orang terdahulu kita senior-senior ke teater itu, Mas kamu kok bisa ya improve gitu. Wah, aku sering baca koran. Baca buku enggak, baca koran. Karena update ya. Update cuma gitu doang, kayak ada beberapa prosesnya. Ya udah aku ikutin Mas. Ternyata sekarang di era digital gitu, seninya itu keren loh Mas. Misalnya kayak situasi-situasi, ada dulu yang sering kalau di kampungku tuh atau di rumahku, bapak-bapak nganter koran naik sepeda. Ya, pagi. Ada yang dilempar, ada yang ditempatkan di Kotak, teras atau di meja teras itu. Terus tahu-tahu koran itu ada di situ, bapak itu sudah sanggup teh, jeder, baca koran. Itu kan situasi yang eksotis nih lah aku pikir. Beda dengan sekarang gitu. Tergesa-gesa semua. Kenapa yang kemudian kamu nggak memilih aku mau website atau mau koran digital apa medsos medsos dengan apa aku mau koran sarungan. Aku memilih itu karena aku urip di transisi ini. Karya aku di era digital tapi kelakuan masih pakai koran. Aku pikir kan itu akan bisa jadi memori ingatan prasasti sih. Iya, betul. Masa itu adalah masa transisi. Yoi, itu Mas. hadir. Karena aku hidup transisi itu Mas, antara 90 sampai 2000 milenial sekarang. Jadi aku memilih itu. Karena aku lebih seneng situasinya sebenarnya. Iya. Nah, kedekatan Kukuh dengan realita yang kemudian diwujudkan dalam karya itu kayaknya juga membuat
penikmat karya itu juga merasa dekat ya dengan karya-karya yang Itu. dan itu yang membuat Kukuh juga nggak mau berubah ya, artinya nggak mau jauh dari realita yang sehari-hari ya, kayak Betul. tadi tuh masih nyuci baju, Nyuci, aku jemur. nyuci baju mah, jemur sendiri. Ya gimana ya mas? Itu juga semua sekarang itu dipermudah lebih tepatnya mas. Misalnya kalau kita nggak punya, nggak pengen kepanasan tapi punya motor doang, kita punya ojol. Itulah Ada alternatifnya ya, Ray? ada alternatifnya banyak banget. Kita nggak harus ke pasar, cuma klik, ada Datang orang barang. yang nganterin. Tapi itu maksudku akan mengurangi kalau orang-orang kayak aku mas yang selalu pabrikku itu kan ini mas sama ini toh mas Pikiran dan kalau hati. pikiran dan perasaan kalau yang kemudian tiba-tiba aku ikut polanya mereka ya aku Hilang. nggak dapat apa-apa Yang gitu tadi yang ditakutkan kamu hilang sendiri itu ya. iya. Nah, kalau aku misalnya makan soto pagi-pagi di pasar ketemu ibu-ibu yang lo buat saya larangan Denger kan, tahu. dapat apa ya pasti dapat rangsangan-rangsangan yang wah urip iki. Itu nggak akan terjadi kalau kita pakai aplikasi soto datang di rumah. Iya itu kan cuma pengen beli klik sambil miring tidurnya klik kita mau dapat apa mas gitu tuh kalau kita jalan manasi motor gitu-gitu terus jalan dan Momennya disadari gitu ya, pelan. itu kan akan dapat energi yang kita yang perlukan lah aku pikir. Merecharge kita sendiri juga ya. Iya bener mah. Jadi mungkin ya kenapa muncul kalimat kaum rebahan mungkin ya yang bikin males kan situasi-situasi kayak gitu tuh. Mungkin kayak gitu sih mas kalau yang model-model proses. Apa yang paling menakutkan dari kepopuleran Kukuh ini yang sekarang dirasakan? Kalau aku nggak bisa bikin karya lagi mas. Udah Makanya itu. tadi menutup untuk tidak mendengar tepuk tangan itu penting ya. Ya itu salah satunya mas. Mungkin ya sama ngerem juga mas. Misalnya nggak harus semuanya aku terima. Oh, oke. Wah itu luar biasa ya. Padahal banyak ya. Banyak, Mas. Akhirnya memilih ya, membatasi. Ya misalnya kayak tawaran-tawaran gitu kan. Tiba-tiba Tapi kan banyak. ada juga yang dimanfaatkan kan mas. Mikirnya Mumpung banyak. populer. Mumpung populer tapi di mungkin Jogja ini kan mikirnya masih bukan mikirnya tapi lebih ke kayak gini loh mas. Wah Jogja mahal banget toh kayak gitu. Maksudnya bukan masalah Jogjanya loh bro, tapi memang kapasitasnya kita harus sama rata kalau masalah itu kan aku pikir kayak gitu sih. Nah itu makanya aku juga nggak mau ngurusin masalah duit sampai sekarang Biar mas. dipegang oleh yang Iya. lain. Kayak paket data itu loh mas, banking aku nggak punya. Oke. Terus yang belanja online tuh nggak punya. Pokoknya pokok kreatifnya aja ya. Nay? Oh mas, HP itu cuma ya untuk foto, video, nulis. Cuma gitu mas, ngedit itu kadang-kadang sendiri. Nggak yang kemudian tak serahin. Kalau itu malah membantu Kukuh tetap punya kemampuan berkarya sebenarnya kan, fokus di produksi dan kreatifnya itu. Iya mas, jadi aku besok kalau misalnya punya tim yang lebih besar gitu, aku nggak seenaknya juga nyuruh orang-orang itu lebih efektif lah aku pikir. Mereka tetap bisa berkembang, aku juga. Ya, Keinginanku masing-masing itu cuma punya gitu peran, mas. Jadi apa yang aku rasakan ini tak tes dulu di aku baru tak share. Iya. Jadi popularitas sebenarnya oke, tapi dibatasi juga ya, Iya. karena itu bisa merenggut segala hal yang bisa mematikan proses kreatif berikutnya Betul, Mas. juga. Ya viral itu kan paling karya viral itu kan katanya dulu mentok itu seminggu, 3 minggu, terus sebulan lebih, 3 bulan. Udah karya itu akan stop Berhenti. di situ. Atau kalau nggak dipenyanyikan di lagu ini, kalau dinyanyikan lagu ini, udah akhirnya mati nanti. Akhirnya keblok orang ini. Tapi ya alhamdulillah ya mas, karyaku dinyanyikan siapa aja ya. Tetap naik. Akhirnya mereka juga dapat rezeki dari Manfaatnya. karyaku gitu. Dan banyak kan, makanya penulis itu orang yang paling ikhlas menurutku mas. Orang yang paling Ikhlas. oh karena Nah, lagunya misalnya penulis lagunya diputar di mana Nyanyikan aja. banyak orang. Mereka nggak tahu yang nulis lagi susah atau enggak. Tapi dia seneng tetapan ketika karyanya dibawakan. Itu ngeri loh. Aku ngerasain itu.
aku tenan ya ning fase iki ya. Kan karena aku nggak menyadari itu tuh Mas. Karena kayak ada yang bilang gitu, Mas matur nuwun ya wis bikin lagu ini. Kami dari band ini selalu ada request lagu ini Mas. Kayak gitu. Misalnya aku ke kafe mana atau bar gitu, kan ada band-bandan cover lagu itu. Terus mereka nggak tahu awalnya tuh, karena ya gini kita Mas, gini. Wah ini saya jadi agak terharu, penulis adalah pekerjaan paling ikhlas ya. Karena memberi banyak orang kesempatan, kita sendiri nggak tahu bahwa itu memberi manfaat ke orang lain. Ya alhamdulillah ya Mas, maksudnya rezeki itu yang nggak hanya dinikmati orang-orang populer doang ternyata di karyaku. Tapi pandemi Mas, apalagi band-band kafe gitu kan mati itu Mas. Ya udahlah diikhlaskan aja. Ya wes, mungkin aku juga nggak bisa membantu bencana alam yang kayak bagaimana, tapi dari orang-orang itu juga, ini mungkin dengan ini juga lagu membantu itu ya. Mereka dapat manfaat gitu ya. Tapi kalau secara ukuran bisnis dengan lagu-lagu yang Kukuh buat, kalau di cover secara profesional ada hitung-hitungannya pasti ya. Pasti itu teman-teman di manajemen itu. Iya, pasti ada beberapa konsep bisnisnya lah. Ada ya. Ada yang bagi hasil lah, ada yang gimana gitu. Kalau yang kecil-kecil tadi ya udah ikhlas saja ya. Iya. Sebagai bagian dari membantu juga kan mereka. Meskipun kita nggak sadar itu bantuan. Iya. Kadang aku selalu udah punya karya sendiri belum? Aku selalu mantik gitu. Karena kita nggak tahu juga loh Mas. Iya. Yang kan kadang-kadang mereka setiap hari hidup dari musik, tapi mereka nggak yakin bahwa itu sebenarnya bisa menghidupi lebih gitu misalnya. Dia nggak nge-push atau dia nggak membuat lebih ya? Ya kayak aku, alhamdulillah mentalku itu mental orang yang tidak mampu. Maksudnya itu menguntungkan ya? Menguntungkan, karena kita selalu, iya caranya sing kemudian aku bisa belajar. Biar mentalitas bisa itu mampu, yang kuat ya. Meskipun mampu itu ukurannya kayak gimana? Sukses itu ukurannya kayak, sukses itu apakah yang bisa beli mobil dengan tipe yang keluar di Indonesia cuma 2 atau itu dianggap sukses kan enggak juga teman-teman. Atau yang pespaan tiap hari ya. Itu lebih ke ketenangan. Nah itu yang aku pikir, aku ya alhamdulillah bilang sukses. Ini baru awal aku bilang. Pasti banyak lagi ya kejutan-kejutan di belakang. Dan mentalitas tidak mampu itu yang membuat Kukuh punya keteguhan ya. Iya. Dan kesetiaan. Kukuh Prasetyo. Prasetyo. Nama yang bagus banget. Dari orang tua dan ini kayak menjadi semangat dari perjalanan jauh ini. Damai itu kan juga Kukuh Damai. Kudamai itu Kukuh Damai. Kukuh Damai. Apa yang kamu bayangkan soal Kudamai? Itu gara-gara Pilpres awal-awal itu Mas. 2014. Ya, oke. Yang itu kan chaos tuh Mas. Iya. Itu ada 2 calon presiden tuh. Satu menyebalkan, satu lagi lebih menyebalkan. Terus pokoknya ada yang gubernur itu kan yang transisi itu juga. Oke. Wah, betul. Yang DKI. Aku tuh cuma diem Mas di kos-kosan itu. Ya era medsos kan Mas, yang kemudian kayak gaduh gitu, semua berantem. Padahal aku nggak ngalami kok, seolah-olah ngalamin aku itu. Ada di sini semua. Bergumpal itu loh macam. Ora perlu perdamaian ya ning hidup ini nggak pengen damai. Yang kemudian aku refleksi, aku nulis di kaleng yang tak pilok itu Mas, pakai damai. Terus tak tambahi ku damai. Aduh, iki apik iki lah. Terus yang kemudian di pandemi itu aku harus punya project solo. Harus solo sendiri. Punya nama panggung. Tak inget apa ya sing paling apik. Pertama Restu Ibu. Wis akeh yang menggunakan Ibu. Ya. Ku damai aja lah aku. Belum ada ya. Iseng damai jadinya. Damai. Damai kan simbol kuda juga. Ada kuda mai ya, ada bisa Kukuh Damai sih. Ada aku damai juga bisa tuh. Lucu-lucuan aja. Kedamaian itu tingkat spiritualitas paling tinggi sebenarnya. Amin. Udah level semua kan ya harus damai ya, peace. Iya. Untuk membuat kita Marley itu juga gitu ya. Dengan semuanya kan. Peace. Yes. Give peace a chance kalau lagunya Lennon yang sekarang ngetop banget karena Ukraina ya. Itu serem. Ya, mentalitas tidak mampu dan kemudian itu jadi bekal untuk kayak fighting spirit kan jadinya tuh ya. Iya, Mas. Dan nggak mudah lembek ya, nggak menyerah gitu ya. Ya
apa ya mas, mungkin aku diciptakan dari situasi dan kahanan mas. Jadi aku tuh sempat mau ke ujung gitu mas, tapi tengah-tengah itu patah, selalu kayak gitu mas. Kayak gitu. Kayak misalnya aku nari otodidak karena aku malu mas untuk ikut sanggar gitu. Oke, karena Ya malu nggak tahu kenapa, mungkin Ada introvert perasaan kayak rendah diri gitu ya? kayak mampu nggak yang padahal keren-keren soalnya. belajar sendiri. Belajar sendiri di depan kaca nari itu mas, nyetel tape itu waktu itu cerik joget gitu-gitu. Dah itu bapakku nggak boleh karena iklim di sana itu kalau nari reog gitu kadang ada yang orang mabuk resek misalnya kayak gitu. Ada pengalaman sosial Ya. yang nggak merestui itu ya. Main bola itu berapa kali aku ngalami kegagalan mas. Yang pertama nggak bisa beli sepatu karena nggak bisa beli sepatu, pinjem aku sampean mas. Yang kemudian pinjem, dapat pinjaman sepatu itu terus sepatunya rusak, gagal lagi. Terus aku jadi atlet renang mas, tingkat provinsi udah mau tinggal keseriusan, giziku lah yang diperbaiki mas. Ekonomi keluarga lagi turun, aku akhirnya memutuskan untuk tidak ikut, nggak ikut itu. Terus itu sampai SMP renang. SMP aku bikin band hardcore itu. Terus temanku mau macir, kacau dengan kehidupannya dan pergaulannya lah intinya itu. Dah akhirnya patah lah kita. Akhirnya mut-mutan band-bandannya. Main bola lah aku mas. Waktu itu mau masuk ke divisi 2 Persipon Pontianak. Tapi ibuku nggak bolehin. Terus aku jaga fisik terus hamstring malah. gagal. Terus nggak tahu Gusti Allah itu kayak nganter ke aku ke kesenian gitu. Maksudnya alhamdulillah sampai sekarang aku belum melamar pekerjaan kemanapun loh. Tapi dari sini muncul Banyak. penghidupan atau penghidupan jaringan yang membuat Kukuh juga kuat ya. Mungkin ya dari itu ya mas, lompatan-lompatan disiplin Di awal-awal tadi. olahraga, kesenian itu yang membentuk mentalku selalu tidak mampu tapi piye kudu ngeyel. Iya, kudu Ayo. ngeyel. Mas. Ke Jakarta, kemana-mana, ke Pontianak aku juga ngeyel mas. Pernah aku pentas teater di sana, bawa uang 200.000. Pontianak, Iya mas. 180 beli tiket, tinggal 20.000 mas. 10.000 beli tembakau, 10.000 untuk iuran Indomie sama galon. Udah berangkat sampai sana bisa pulang ke Jogja lagi. Ini ajaib ya. Naik apa itu? Kapal mas. Kapal laut. Makanya bawa galon sama ini Satu satu perjalanan selama 1 harian itu ya? Enggak lebih mas. Lebih ya Pontianak? 2 hari 1 malam. Wow. Itu semua. Bisa pulang aku. Ya. Itu kan ajaib mas. Ya mentalitas yang terbentuk sebenarnya. Betul, sebetulnya itu. Makanya kalau aku bikin karya aku nggak pengen terkenal. Tapi aku bikin aja udah gitu. Mungkin itu yang jadi pemantik, selalu jadi pemantikku. Untuk dapat energi, bikin karya lagi, karya lagi. Kayak gitu. Oke, Kuh. Sambil menyedot rokok terakhir nih. Siap. Terima kasih, setidaknya gue punya bayangan ternyata nggak seindah yang kita bayangkan ya. Ternyata pergulatan batin juga kan. Iya, Mas. Untuk menemukan dan tadi keberanian menjadi telinga untuk orang lain. Dan akhirnya menutup telinga ketika semua orang bertepuk tangan. Karena itu cara untuk memberi ruang bagi diri untuk tetap kreatif ya. Iya, Mas. Tetap berproduksi. Sukses terus deh. Mengestu nih pun. Saya mendapat banyak pengalaman batin juga karena lagu-lagu itu juga kayak mengkonfirmasi banyak pengalaman orang kan. Iya. Wah, pengalamanku disuarakan oleh Kukuh dan lagu-lagunya. Artinya gue nggak harus berteriak, gue nyanyi itu orang udah tahu. Iya. Alhamdulillah. Matur suwun sangat mas. Oke, Mas Kukuh.